lebih dari 400 jiwa di sana dan sebagian besar adalah warga sipil, dan kita tentu saja sangat prihatin, dan karena itu kita akan membicarakan tentang hal tersebut di dalam program kita bersama teman ngobrol kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Maimun Herawati, Esos Emwit. Assalamualaikum Ibu Maimun. Panggilannya apa nih? Soalnya namanya panjang. Ibu Imun ya. Ibu Imun ini adalah dosen di Fikom Unpad, dan juga beliau berhati untuk permasalahan Timur Tengah, terutama pada khususnya Palestina, karena sempat mempelajari secara khusus ya di Inggris ya, untuk jurusan Yerusalem Studies. Ya, memang sangat fokus ya belajar tentang hal tersebut ya. Dan tentunya pemirsa juga bisa bergabung bersama kami nanti di Jamal Topang 7501225 untuk langsung mengobrolkan tentang permasalahan ini, karena kita sudah mengundang ahlinya nih di dalam tema tentang Palestina ini ya. Langsung saja nih Ibu Imun, tentang tema kita ya, kita dan Palestina. Kita di sini tidak hanya kita sebagai umat Muslim, tetapi juga sebagai umat manusia, karena ini yang terjadi di Palestina ini sebenarnya kan tidak hanya menimpa kaum Muslim saja, tetapi seluruh warga yang ada di sana, termasuk juga agama-agama lain, Nasrani dan sebagainya. Dan sebenarnya pada saat kita memandang permasalahan konflik antara Israel dan Palestina yang sekarang, tentu saja tidak bisa melihat secara parsial ya, tidak bisa hanya memandang konflik yang terjadi pada saat ini saja, yang sudah berlangsung selama sekitar semingguan ini ya. Tetapi kita juga harus melihat secara luas, terutama harus diingatkan kembali nih tentang sejarah konflik antara Israel dan Palestina sendiri itu sudah sangat panjang ya. Ibu Imun nggak penjelasannya nih? Iya, kalau kita ingin membicarakan masalah Palestina, mau tidak mau kita harus melihat kembali kepada sebelum runtuhnya Turki Utsmaniyah, kekalahan Islam yang terakhir. Saat itu Palestina menjadi bagian dari Turki Utsmaniyah sebelum 1908. Lalu kita juga mengetahui bahwasanya Theodor Herzl yang menjadi pemuka Zionis di dunia saat itu sudah melakukan lobby-lobby khusus dengan kaum sekutu ya, Inggris pada saat itu. Tujuannya ingin mendapatkan sebuah daerah yang memang bisa tempat mereka tinggal. Ini hanya lobby yang kesekian dari Theodor Herzl sendiri. Sebelum kepada Inggris, sebenarnya Theodor Herzl sudah minta kepada Paus, juga sudah minta kepada raja-raja sekitar Eropa supaya diberikan sebuah daerah untuk menjadi negara Israel. Tapi baru pada 1918 Inggris yang saat itu bersama sekutu menang ya pada perang pertama dan kedua, setelahnya nanti 1948 itu menjanjikan kalau Israel dibolehkan untuk mendapatkan tanah Palestina. Kita harus lihat saat itu jumlah Yahudi di daerah Palestina hanya 2% dari jumlah total masyarakat yang ada di sana, hanya sangat sedikit. Tapi yang diinginkan oleh Theodor Herzl bukan untuk 2% ini, tapi yang ada banyak di Eropa, yang ada banyak di Amerika juga. Mereka menginginkan sebuah negara untuk mereka sendiri, karena mereka nggak punya tanah katanya, seperti itu. Setelah perang dunia kedua selesai, mereka mulai melakukan eksodus dari 2% menjadi 20%, sampai kemudian ketika pecah perang 1948 mereka memenangi beberapa daerah, dan dari situ kemudian eksodus besar-besaran muncul dari jumlah 18.000 Yahudi sampai menjadi mayoritas 200.000. Nah ini kalau kita lihat ini dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah jumlah Muslim menjadi sedikit karena memang ribuan itu terbunuh pada perang tersebut. Ratusan ribu melarikan diri keluar dari tanah Palestina, dan sebagian besar itu berada pada Gaza dan tepi barat. Ini yang kemudian menjadi dua tempat konsentrasi yang umat Islam yang ada di Palestina saat itu, karena mereka istilahnya drive out ya, diusir dari tanah-tanah mereka. 48, 66 perang 6 hari. Inti yang ingin saya sampaikan pemirsa, sesungguhnya resolusi PBB United Nations ataupun berbagai keputusan setelahnya
semua mengatakan bahwasanya Israel boleh ada di sana, tetapi juga harus menghargai hak hidup dari Palestina. Dan ini tidak pernah dihargai. Kalau kita lihat dari 2%, lalu kemudian menguasai hampir seluruh tanah Palestina, yaitu yang punya tanah ada di Gaza dan West Bank. Nah itulah kemudian bagaimana mereka konflik itu kemudian sampai sekarang. Orang yang sekarang ini berada di Gaza dan West Bank menginginkan kembali ke tanah-tanah mereka. Dan itu yang tidak. Karena memang tanah mereka sudah direbut. Karena sudah direbut. Tadi katakan sebenarnya Israel itu adalah penjajah. Mungkin teroris pada. Ya, kalau disebut teroris, yang teroris siapa dulu begitu ya? Iya, dan itu kita sangat prihatin dengan itu. Dan sampai dari sejak sejarah sampai awal sejarah terbentuknya Israel sampai sekarang itu tetap menjadi konflik dan tidak selesai-selesai. Iya. Sampai sekarang. Menurut pandangan Ibu Ibu sendiri, apa yang menyebabkan sampai konflik ini tidak pernah selesai dan akan terus menjadi bibit-bibit peperangan-peperangan dan menjadi perhatian dunia? Karena tanah Yerusalem ini tanah yang sangat spesial, tanah yang sangat khusus. 3 agama langit memiliki jejak-jejak yang monumental di sana, Yahudi, Kristen, Islam. Ketika Islam menaungi tanah Yerusalem ini, Palestina ini, ketika Umar bin Khattab ataupun Salahuddin Ayyubi, itu 3 agama hidup dengan rukun, tentram. Yahudi ketika Kaisar Heraklius menguasai Palestina, itu Yahudi tidak bisa masuk ke Yerusalem. Lalu kemudian datanglah Umar bin Khattab membebaskan Al-Aqsa saat itu ya. Yahudi dibolehkan untuk menetap di Yerusalem, di tempat yang masih kosong. Lalu kemudian datang Crusader. Crusader perang salib. Crusader pasukan dari Eropa ya, yang tahun 1087 sampai 1190-an. Ketika Salahuddin Ayyubi membebaskan kembali. Ketika Kristen yang menguasai, sama orang Islam, orang Yahudi, termasuk juga orang Kristen Latin atau bukan Kristen Latin, the East Christian, Kristen yang orang Arab tapi Kristen, itu semua terusir dari Yerusalem. Datang lagi Salahuddin Ayyubi membawa Islam dan kemudian inklusif, sifat merengkuh semua agama untuk mengakui bahwasanya memang Yerusalem milik bersama, baru kemudian menjadi tenang lagi. Kenapa tidak selesai-selesai? Karena perasaan memiliki yang lebih dari beberapa dari Yahudi sekarang ini ya, dan merasa bahwasanya dia satu-satunya pemilik Yerusalem yang sah. Karena kalau kita lihat Kristen berhak di sana, Islam berhak di sana. Nah ini yang akan selalu menjadi penyebab tidak akan pernahnya damai, kecuali mengakui bahwasanya yang lain berhak. Dan di sisi lain tentu jelas bahwasanya Zionisme memiliki tujuan satu ketika nanti untuk menguasai sampai kepada Yordan, Aman ataupun Mesir sekarang. Itu tahapnya. Itu sudah diketahui sejak awal. Bahkan serangan yang sekarang ini yang sudah dilakukan sejak semingguan yang lalu ini sebetulnya merupakan rencana yang sudah planning ya sekitar 8 bulan sebelumnya. Dan tentu saja tidak hanya motif tertentu saja, tetapi ada motif-motif politik di belakangnya. Ya, motif itu sendiri. 8 bulan yang lalu itu dibuat sebuah lembaga khusus untuk melatih para pejabat Israel bagaimana cara menghadapi kamera, bagaimana cara menghadapi pertanyaan wartawan. Sudah di coaching dulu, sudah dilatih lebih dahulu gitu. Tujuannya mereka akan menuju kepada penyerangan ini. Jadi sebelum penyerangan dilatih dulu bagaimana cara berbicara, karena kata mereka picture cannot lie, gambar tidak bisa berbohong. Karena gambar tidak bisa bohong, maka kita harus berlatih supaya kata-kata kita bisa mengalahkan gambar. Seperti itu. Dan kita juga harus lihat bulan Februari, bulan depan akan ada pemilu raya di Israel. Nah ini tujuannya untuk menarik simpati masyarakat Israel dalam negeri. Kita tahu partai yang berkuasa sekarang, Partai Kadima, itu sebenarnya merosot ya, popularitasnya, karena perdana menterinya
Olmert itu terbukti melakukan korupsi dan mengundurkan diri. Nah, karena popularitasnya turun, tentu menjelang pemilu perlu dong menarik simpati masyarakat, dan memang betul 2-3 hari setelah penyerangan terbuka seperti ini, popularitasnya naik lagi. Nah, karena kan yang akan dia kalahkan adalah partai Likud, partai yang jauh lebih dalam menghadapi tetangga mereka. Bagaimana hubungannya dengan Amerika? Oh iya, iya ini. Pada saat kita membicarakan Israel, memang tidak bisa lepas dari pembahasan tentang Amerika. Kemudian juga arah politik internasional di Amerika, karena Amerika memang harus kita akui bersama adalah negara supporter, dan juga merupakan sekutu paling dekat dengan Israel. Kita akan membahas itu di Grimun, dan pemirsa sekalian kita akan membahas lebih lanjut, dan tentu saja pada akhirnya nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang kepedulian kita sebagai umat Muslim. Tentu saja pemirsa di rumah juga akan ikut serta di dalam permasalahan ini. Saya ingatkan kembali akan dibuka line telepon 750 1225 setelah jeda iklan.